Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana sel syaraf bekerja. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima atau menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan menuju ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu ada yang namanya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot atau dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf. Selain itu, ada banyak sekali sel syaraf yang memiliki struktur yang bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Konduksi impuls listrik di tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang memiliki selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh seperti jempol kita bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neuron transmitters, yaitu suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf lainnya. Neuron transmitters ini akan dilepaskan ke sinaps yang akan menghasilkan potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf lainnya. Sel syaraf terakhir akan menyampaikan si listrik ke jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.